Selamat pagi. Jakarta sudah berusia 484 tahun. Usia yang tidak lagi muda buat sebuah kota. Dan dengan sepeda ini, saya ingin mencoba mengajak Anda melihat sisi-sisi otentik Jakarta. Toko Merah. Konon Toko Merah ini sempat menjadi asrama serdadu Angkatan Laut Belanda. Kita lihat, bangunan cagar budaya Toko Merah. Dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav William Baron van Imhoff. Oh, dia seorang gubernur jenderal VOC. Wah, sudah nggak sabar rasanya. Ayo segera ikuti saya, kita telusuri eksotisnya kota Jakarta. Dulu kawasan ini boleh dibilang sebagai kawasan tersibuk di Batavia. Terbayang, para noni-noni Belanda dan para tuan saudagar bercengkrama di sudut-sudut jalan itu. Sementara, para pekerja pribumi sibuk mengangkut rempah-rempah, hasil laut, dan sebagainya untuk dikirim ke Belanda. Semakin jauh saya mengayuh, rasanya saya seperti masuk ke dalam lorong waktu. Pengaruh kolonial masih dapat terlihat dan terasa di bangunan dan ortogonal tata ruang jalan. Kota yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Koen adalah salah seorang petinggi VOC sekitar abad 17 inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kota Jakarta. Tercatat, kawasan kota tua memiliki 284 bangunan bersejarah yang berdiri di areal seluas 864 hektar yang mencakup wilayah Jakarta Kota dan sekitarnya hingga Pelabuhan Sunda Kelapa. Dulu, berbagai suku bangsa mulai dari Eropa, Timur Tengah, hingga Cina datang ke Jayakarta untuk berdagang. Keberadaan mereka akhirnya turut menyumbang perkembangan budaya termasuk kuliner. Inilah yang dinamakan Jembatan Kota Intan, atau yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Gantung. Dulu di bawah ini melintas banyak sekali perahu-perahu yang mengangkut berbagai macam rempah, seperti cengkeh, lada, dan banyak lainnya. Dan rempah-rempah tersebut dibawa dari Sungai Ciliwung. Nah, sekarang kita akan menuju Sunda Kelapa, tapi sebelumnya saya akan mampir ke Museum Bahari. Yuk, segera! Wah, sampai juga di Museum Bahari ya. Nuansa bangunan ini terasa kental sekali ya sejarahnya. Yuk kita masuk. Pada zaman dahulu, Museum Bahari ini sebagai salah satu pusat kongsi Asia Eropa. Ya, di dalam ruangan-ruangan ini banyak sekali disimpan kopi, teh, tekstil, dan rempah-rempah. Dan sejak abad 17, bangunan ini sudah berdiri. Kira-kira tahun 1718 hingga 1774, bangunan ini diperbesar. Dan dari sinilah lahir percampuran budaya kuliner. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. 'Cause we make the hipsters purrs, dressing it down, hitting on dudes. Membicarakan Sunda Kelapa, berarti kita membicarakan berbagai percampuran budaya, termasuk kuliner. Dan dulu, di wilayah ini pernah ada sebuah tempat makan favorit para pelaut mancanegara. Namanya Warung Shanghai Sunda Kelapa. Kira-kira didirikan pada tahun 1920. Pendirinya adalah wanita Betawi bernama Pok Siti Jainab. Dan dia dinikahi pria peranakan bernama Babah Chan Mosang yang nenek moyangnya berasal dari kota Shanghai. Dari kepedulian akan sejarah, maka generasi penerus dari pemilik warung Shanghai Sunda Kelapa berinisiatif membuat replika warung persis seperti di tahun 20 itu. Tapi sekarang tidak lagi berada di wilayah Sunda Kelapa, melainkan di Kebon Sirih. Nah, besok saya akan ke sana. Wah, asik ya? Yuk, kita jalan lagi.